Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati SMK Bisa. Perkenalkan, nama saya Pungki Ariwibowo, bekerja sebagai guru produktif teknik dan bisnis sepeda motor di SMK Negeri 7 Malayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem rem ABS. Apa itu sistem ABS? Mari teman-teman, kita bahas bersama-sama. Sistem rem ABS dirancang untuk mencegah penguncian rem pada saat pengereman, di mana pada saat pengereman mendadak atau pengereman diperlukan izin karena penguncian rem akan menyebabkan slip. Kemudian sepeda motor tidak akan tergelincir. Maka dari itu, sistem ABS ini sangat berpengaruh sekali terhadap pengereman sepeda motor. Intinya adalah sistem ABS atau anti-lock brake system mencegah rem mengunci pada saat pengereman mendadak atau pengereman di permukaan licin. Berikut adalah perbandingan rem ABS pada kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bisa dilihat teman-teman, dalam kasus roda 4 dengan ABS selama berbelok, pengemudi masih bisa mengontrol sudut kemudi. Kemudian di gambar yang sampingnya, pada sepeda motor yang menggunakan rem ABS, dalam satu kasus dengan ABS, pengemudi masih dapat mengendalikan arah untuk menghindari rintangan ataupun objek di depan yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Kemudian, ABS akan mengurangi tekanan poli rem untuk periode tertentu. Distribusi minyak rem akan beroperasi sebagai on-off dengan sangat cepat. Bayangkan oleh teman-teman, rem beroperasi tekan lepas sekitar 50 kali per detik. Sangat cepat kan teman-teman? Kemudian rem tersebut atau rem ABS tersebut berfungsi untuk mencegah penguncian pada saat sepeda motor berjalan di jalan yang licin. Ini sangat cocok sekali teman-teman dengan kita yang terbiasa misalkan mengendarai motor di jalan yang sangat licin ataupun sedang hujan lebat, kemudian jalan yang berpasir. Sistem ABS sangat berguna sekali. Misalkan kita menggunakan sepeda motor pada kecepatan tertentu, kemudian di depannya terdapat objek yang memungkinkan kita terjadinya kecelakaan. Maka apabila kita menggunakan rem ABS atau sistem anti-lock brake system, maka roda akan tercegah terjadinya mengunci pada saat pada rem ditekan secara mendadak. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat komponen-komponen dari rem ABS pada sepeda motor Honda umumnya, di mana pada gambar tersebut bisa dilihat ada komponen-komponen seperti modulator, kemudian wheel speed sensor, delay valve, dan yang lainnya, di mana komponen-komponen tersebut saling berkesinambungan dan saling bekerja sama. Ya teman-teman, ini adalah lokasi komponen dari rem ABS, di mana letak-letak dari komponen tersebut sesuai dengan yang ada pada buku pedoman reparasi. Lanjut teman-teman, komponen rem ABS yang pertama adalah wheel speed sensor dan pulsa flag. Sensor kecepatan roda bekerja dengan menggunakan induktif antara magnet permanen dan kumparan magnetik untuk menghasilkan sinyal pada pulsa ecu ABS. Ecu ABS akan mengamati frekuensi sinyal yang terus meningkat sebagai akibat dari keselamatan. Ya, teman-teman bisa lihat dari gambar tersebut, di mana sangat jelas nampak bahwa di sini adalah bentuk dari komponen yang bernama wheel speed sensor. Kemudian selanjutnya adalah ABS modulator. Teman-teman bisa lihat komponennya seperti ini. Di sepeda motor Honda, ABS modulator ini berfungsi untuk mendistribusikan tekanan rem fluida yang sesuai untuk masing-masing roda.
Ya, teman-teman, modulator tersebut berfungsi untuk mendistribusikan tekanan rem fluida yang sesuai, artinya sesuai dengan beban, kecepatan, dan sinyal yang dihasilkan dari wheel speed sensor tadi. Seperti di slide sebelumnya. Di sini, desain tersebut kompak sesuai untuk digunakan dengan sepeda motor, khususnya pada sepeda motor Honda. Kemudian, motor dan pompa. Sebenarnya teman-teman, motor dan pompa ini menyatu di dalam modulator. Pada sepeda motor Honda, motor atau pompa ini menyatu dengan modulatornya, di mana motor akan menerima sinyal dari ECU ABS untuk menjalankan ABS. Motor akan mendorong cairan rem fluida reservoir hasil dan mengurangi tekanan pada sistem rem. Pada saat yang sama, motor juga akan mendorong minyak rem kembali ke bus rem dan respon ke yang teman-teman bisa lihat di sini, di mana ada komponen pompa dan motor. Minyak rem yang aslinya itu akan didorong ke reservoir untuk mengurangi tekanan dalam sistem rem. Ya, selanjutnya adalah ceramic valve inlet dan outlet. Sama teman-teman seperti yang tadi, di mana komponen-komponen ini menyatu satu paket dalam modulator ABS, di mana katup ceramic inlet biasanya terbuka dengan membiarkan aliran fluida rem kaliper rem dengan gaya bebas. Namun jika ada arus listrik dari ECU ABS, akan ada induksi yang menyebabkan katup menumpuk. Selanjutnya, ceramic valve outlet jenis tertutup dengan menghalangi cairan dari reservoir ke kaliper rem, di mana teman-teman fluida ini dihalangi ke reservoir kaliper rem dengan gaya pegas. Namun jika ada arus listrik dari ECU ABS, akan ada induksi yang menyebabkan katup untuk membuka. Selanjutnya, ECU ABS. Kembali lagi teman-teman, ECU ABS ini menyatu dengan modulator ABS, di mana ECU ABS akan menerima sinyal pulsa dari sensor kecepatan roda. ECU ABS ini teman-teman fungsinya sama seperti ECU pada sistem bahan bakar injeksi di sepeda motor roda. Ini sangat persis sekali teman-teman cara kerjanya, di mana si ECU ABS ini akan memproses dan mengoperasikan motor serta pompa. Jadi kalau diibaratkan teman-teman, si ECU ABS ini berfungsi sebagai otaknya, otak dari rem ABS tersebut, di mana ECU ABS ini akan mengatur semuanya, dimulai dari tekanan, kemudian bagaimana minyak rem harus turun, kapan pisau rem nanti akan menekan kanvas rem dan piringan, semuanya diatur oleh ECU ABS. Nah sekarang teman-teman, berikut saya akan tampilkan video simulasi tentang kelebihan rem ABS. Mari kita tonton bersama. Come on, cek teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita simulasikan perbedaan sepeda motor Honda yang menggunakan rem ABS dan tidak menggunakan rem ABS. Selanjutnya teman-teman, kita berlanjut ke troubleshooting pada sistem ABS, di mana kita harus melakukan dulu pendiagnosan diri sendiri ABS sebelum start. Pendiagnosan diri sendiri sebelum start jika keadaan normal bisa dilakukan dengan cara yang pertama, putar ignition switch ke posisi on. Kemudian pastikan bahwa ABS indikator menyala. Di tadi yang pertama di warning light. Selanjutnya kita bisa hidupkan mesin, lalu jalankan sepeda motor dan naikkan kecepatan sampai 10 km per jam atau lebih. Nah teman-teman, sekarang ABS bisa dikatakan normal apabila ketika kendaraan sudah melaju lebih dari 10 km per jam atau sudah menginjak 10 km per jam, maka
lampu indikator ABS di warning atau di dashboard atau speedometer atau di panel instrumen lebih tepatnya itu harus mati. Kalau misalkan sepeda motor sudah berjalan kemudian lampu tersebut tetap menyala ataupun berkedip, maka terjadi masalah di sistem rem ABS. Ya teman-teman, berikut semua materi yang ada pada sistem ABS atau anti load system kita bisa melihat panduannya di buku pedoman referensi. Tentunya teman-teman, buku pedoman referensi ini kita harus cari dulu sepeda motornya tentunya harus punya fitur sistem rem ABS di nanti asal teman-teman bisa cari motor apa saja sih yang sudah ada fitur rem ABS, dan satunya adalah Honda PCX, di mana di dalam buku pedoman referensi ini teman-teman bisa lihat di dalam buku pedoman referensi ini semuanya tentang rem ABS seperti komponen, kemudian diagnosis code, troubleshooting, bahkan sampai tata letak dari komponen per komponen sistem rem ABS itu semuanya ada di sini. Dan bahkan sampai permasalahan ataupun penghapusan kode dan lain-lain semuanya teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman sebelum memulai praktik ataupun pengen tahu dulu teori dasar tentang sistem ABS, teman-teman bisa baca buku ini. Ini sangat penting sekali, khususnya tentunya sepeda motornya juga harus sudah memiliki atau sudah dilengkapi dengan fitur dari rem. Ya, teman-teman, selanjutnya adalah ABS diagnosis code. Jika ada masalah dengan rem ABS, lampu peringatan ABS akan berkedip sebagai kode bahwa rem ABS tersebut menunjukkan suatu permasalahan. Lampu peringatan ABS akan menampilkan kode kerusakan ada dua tipe. Yang pertama adalah kedipan panjang. Kemudian selanjutnya adalah kedipan pendek. Bisa dilihat teman-teman dari slide tersebut. Ada kurva di mana untuk kedipan panjang maka lampunya akan menyala sekitar 1,3 detik. Kemudian untuk yang kedipan cepat atau pendek maka kedipannya adalah sekitar 0,3 detik. Jadi teman-teman nanti bisa melihat di panel-panel instrumen indikator yang berada di dekat speedometer. Biasanya terdapat di sekitar samping kanan atau bawah atau di kiri, tergantung motor. Pokoknya tidak jauh dari sekitar speedometer akan terlihat lampu indikator ABS. Ketika sepeda motor teman-teman misalkan sedang berjalan, kemudian setelah lewat dari 10 km per jam dan lampu indikator ABS di panel instrumen lampu indikatornya berkedip, maka sudah pasti dan sudah jelas sistem rem ABS pada sepeda motor teman-teman itu terjadi permasalahan. Sekali lagi, lihat di kedipannya. Kalau yang kedipannya panjang itu sekitar 1,3 detik. Memang sangat cepat sekali teman-teman. Apalagi yang kedipan kedua. Kedipan kedua itu lebih pendek lagi dan sangat cepat 0,3 detik. Ya, berikut adalah ringkasan pendiagnosaan diri sendiri sebelum ABS sebelum start. Di mana keadaan normal bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Ketika sudah menginjak 10 km per jam, maka ABS akan beroperasi dengan normal dan lampu indikator pada panel instrumen atau pada warning lamp akan mati. Kemudian teman-teman bisa melihat gambar dari yang kedua atau kegagalan telah terjadi, bisa dikatakan terjadi apabila misalkan setelah kendaraan melaju dan menginjak pada 10 km per jam dan terjadi kedipan, itu menunjukkan bahwa terjadi suatu permasalahan pada sistem rem. Gimana? Udah kan teman-teman? Oke, kita bisa belajar bersama-sama. Kemudian selanjutnya adalah
pembacaan kode kegagalan. Bisa lihat sama teman-teman. Yang pertama, untuk sepeda motor, yang tentu kita harus membuka dulu bootnya atau shift. Selanjutnya adalah lepaskan konektor ABS Certitec 3P dari konektor dummy. Kemudian hubungkan dengan kabel terminal konektor 3P ABS konektor dengan kabel Gen 4. Kemudian putar kotak ke teman-teman bisa lihat di gambar, ada gambarnya sangat jelas sekali, dan saya rasa teman-teman pasti bisa melakukannya sendiri di rumah. Selanjutnya adalah putar ignition switch ke posisi on, lalu stop ke switch yang ada lambang seperti lambang itu artinya adalah lambang hidup. Artinya kalau misalkan stopnya ditekan ke posisi yang ada lambangnya seperti lambang itu adalah lambang untuk sepeda motor bisa dinyalakan. Artinya dia tidak di-cut atau tetap bisa. Tapi untuk sepeda motor ini artinya dia untuk sepeda motor yang menggunakan jenis engine off. Biasanya teman-teman kalau yang menggunakan stop itu bisa, atau ada fitur dari engine stop. Kemudian selanjutnya adalah ABS indikator harus menyala 2 detik selama 2 menit. Kemudian mati lagi setelah 3,6 detik dan mulai mengindikasi kode masalah. Selanjutnya, kode masalah diperlihatkan dengan diulang kedipan dari ABS. Saya ulangi, kode masalah diperlihatkan dengan jumlah kedipan dari ABS indikator. Jika kode masalah disimpan, ABS indikator tetap kembali. Selanjutnya, putar ignition switch ke posisi off. Oke, sekali lagi, putar ignition switch ke posisi off dan lepaskan jumper wire atau mungkin biasa kita sebut kabel jumper. Dan hubungkan konektor 3P ABS Certitec ke konektor dummy atau ya. Selanjutnya teman-teman, berikut adalah cara menghapus kode kegagalan. Yang pertama, lepaskan mesin untuk yang kendaraan tipe sport. Kalau misalkan teman-teman menggunakan motor matic yang sudah ada ABS, bisa dibuka saja. Lalu lepaskan konektor 3P ABS Certitec dari konektor dummy atau lalu hubungkan sikat terminal kabel dari konektor 3P ABS Certitec dengan sebuah jumper wire atau kabel jumper yang tadi. Kemudian Certitec tersebut sebuah jumper wire dengan ignition switch diputar ke posisi off dengan cara yang sama seperti waktu awal. Teman-teman bisa lihat di gambar ada sekali. Selanjutnya, yang ketiga adalah putar ignition switch ke posisi on dan stop ke switch yang ada lambang. Yang tadi teman-teman, yang ada lambang seperti lambang U. Sementara menekan pedal rem, ABS indikator harus menyala selama 2 detik saja dan harus on. Selanjutnya, lepaskan pedal rem dengan segera. Setelah ABS indikator mati, ABS indikator harus menyala. Kemudian lepaskan handle rem segera. Ingat teman-teman, segera setelah ABS indikator mati. Lalu setelah penghapusan kode selesai, ABS indikator akan berkedip 2 kali dan menghapus. Jika ABS indikator tidak berkedip 2 kali, data belum terhapus. Jadi cobalah sekali lagi teman-teman. Jika ABS indikator berkedip 2 kali lalu berkedip terus, berarti sistem ABS tidak bekerja dengan baik. Maka teman-teman harus membaca troubleshooting ABS di buku pedoman reparasi yang tadi saya tampilkan. Kemudian putar ignition switch ke posisi off dan lepaskan jumper wire atau kabel jumper yang tadi teman. Lalu hubungkan konektor 3P ABS Certitec ke konektor dummy atau tutupnya yang ada. Teman-teman pasti tahu. Oke, sekian penjelasan sistem rem ABS dari saya.
Mudah-mudahan hal ini bermanfaat